Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Semoga kasih dan kemurahan Tuhan tetap mengisi hari-hari kehidupan saudara sekalian. Saat ini kita kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Rudolf Manuhutu. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saat ini kita dasarkan pada Yesaya 58, ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-10. Perenungan firman Tuhan ini kita beri judul Terangmu akan Merekah. Mari saudaraku, kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami persembahkan bagi-Mu. Engkau sungguh baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu selalu mengisi hari-hari kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami mau lanjutkan itu dengan mengungkapkan syukur kami melalui kehidupan yang memuliakan Tuhan. Mari Tuhan Engkau berfirman kepada kami sehingga kami kembali dilengkapi dalam tuntunan Roh-Mu yang Kudus, sehingga kehidupan kami boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seorang murid bertanya kepada gurunya, apakah yang dimaksud dengan menundukkan kepala tetapi tidak menundukkan hati? Ketika itu mereka berdua sedang berjalan menuju ke sebuah tempat beribadah. Ketika sang guru hendak menjawab pertanyaan tadi, tiba-tiba ada sekelompok anak kecil yang baru pulang beribadah. Mereka berlarian keluar dari tempat ibadah itu sambil membawa beberapa buah mangga. Di belakang anak-anak itu ada seorang satpam yang mencoba mengejar anak-anak itu. Saat itu, sang guru itu pun berkata kepada muridnya, "Nah, itulah contoh menundukkan kepala tetapi tidak menundukkan hati." "Maksud Bapak apa?" tanya murid itu kembali. "Ya, anak-anak itu beribadah dengan kepala yang tertunduk di hadapan Tuhan, tetapi tidak menundukkan hati mereka. Karena sehabis ibadah mereka sudah mulai mencuri mangga di gereja." Saudara-saudaraku, saya rasa percakapan murid dan gurunya itu dapat menjadi gambaran sikap hidup umat Israel di zaman Trito Yesaya. Segala ritual keagamaan mereka lakukan dengan baik, tanpa kurang, tanpa cacat. Ini bukti mereka suka dengan penuh hikmat tunduk di hadapan Tuhan Allah, tetapi tidak dengan hati mereka. Rupanya mereka merasa Tuhan tidak menanggapi mereka, lalu mereka datang mendekat kepada Tuhan untuk bertanya. Dalam ayat 3 mereka ungkapkan pertanyaan itu dengan berkata, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga?" Rupanya, saudara-saudaraku, orang-orang Israel ini taat beribadah. Mereka berpuasa, tetapi tetap mereka mendesak semua buruh mereka alias semena-mena. Mereka berpuasa tetapi mereka suka berkelahi dan main kekerasan. Ya, mereka menundukkan kepala, bahkan dalam ayat ke-5 dikatakan juga menggunakan kain karung dan tidur dia beralaskan abu. Tetapi hati mereka tidak tunduk di hadapan Allah. Jika semua ini tidak dikehendaki Allah, lalu apa yang harus dilakukan orang-orang beribadah? Saudaraku, ada dua hal yang penting dalam perikop kita. Yang pertama, memerdekakan orang yang teraniaya. Itu terungkap dalam ayat ke-6. Caranya dengan membuka belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Ini bukan berarti anak-anak Tuhan tidak boleh punya orang-orang bawahan atau yang bekerja di perusahaan atau usaha-usahanya. Silakan saja tetap punya pegawai atau bawahan, tetapi tetap memperlakukan mereka sebagai manusia. Jangan lalim kepada mereka, apalagi menginjak-injak hak hidup mereka. Janganlah sewenang-wenang kepada mereka. Yang kedua, pedulilah kepada mereka yang berkekurangan, baik sandang, pangan, dan papan.
Ini terungkap dalam ayat yang ke-7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Tentu saja anak-anak Tuhan yang diberkati dengan berlimpah makanan, bahkan seringkali mungkin terbuang-buang atau tersimpan sampai basi. Ini harus dijauhkan dari kehidupan kita. Karena ada begitu banyak orang yang lapar di sekitar kita. Daripada itu terbuang percuma, kenapa tidak dibagikan kepada mereka untuk menikmati juga berkat Tuhan? Biarkan berkat yang kita terima juga mereka nikmati, walaupun sedikit. Pedulilah kepada sesama yang menderita itu. Yesaya menjamin, saudaraku, jika itu semua kita lakukan, maka yang pertama, terang kita akan bersinar seperti fajar. Luka-luka kita akan dipulihkan. Kebenaran dan kemuliaan Tuhan akan melingkupi kehidupan kita. Itu terungkap dalam ayat yang ke-8. Lalu dalam ayat ke-10 kembali ditekankan, terang kita akan terbit. Hal yang kedua adalah hubungan kita dengan Tuhan akan dipulihkan. Itu terungkap dalam ayat yang ke-9. Saudaraku, sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus, pemulihan itu sudah dibukakan Tuhan Yesus bagi kita. Tinggal bagaimana kita meresponnya. Janganlah biarkan kasih Tuhan itu tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya ungkapkan kasih kita kepada Tuhan secara seremoni saja, secara lahiriah saja, tetapi kita tidak melakukannya dari hati yang terdalam. Tuhan ingin kita seutuhnya. Tuhan ingin ibadah kita seutuhnya di sepanjang kehidupan ini. Baik saat jam-jam ibadah kita, maupun ketika kita hidup melalui kehidupan yang Tuhan percayakan. Itulah yang dikehendaki Tuhan dari setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dikasihinya. Dan saudaraku, inilah waktunya bagi kita untuk melakukan segala kehendak Tuhan itu, agar terang kita merekah, menerangi dunia ini, dan indah bagi kemuliaan Tuhan. Demikianlah saudaraku firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa dalam perenungan firman Tuhan yang berikut. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.